Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Gedung Putih membantah klaim bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam serangan militer Israel terhadap Iran. Ya, pernyataan ini merespon kabar media Israel yang menyebut jet tempur Amerika Serikat ikut ambil bagian dalam eskalasi konflik. Gedung Putih menegaskan Amerika Serikat tak berpartisipasi dalam operasi militer Israel terhadap Iran. Juru bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat Sean Parnell menyebut kabar itu tidak benar dan menyatakan pasukan Amerika Serikat berada dalam posisi defensif. Klarifikasi ini muncul menyusul pelaporan media Israel yang menyebut keterlibatan jet tempur Amerika dalam serangan ke Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diketahui meninggalkan pertemuan puncak di G7 di Kanada lebih awal karena meningkatkan ketegangan antara Iran dan Israel. Gedung Putih menyatakan kepergian tersebut tak berkaitan dengan gencatan senjata, melainkan situasi yang jauh lebih besar. Sebelumnya Trump juga menyerukan evakuasi warga Teheran dan mendesak Iran menghentikan program nuklir. Adapun seruan evakuasi dari Presiden Trump mengicu gejolak di pasar global. Wall Street dan harga minyak dunia mengalami tekanan karena khawatiran eskalasi konflik di Timur Tengah. Ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan Israel masih menjadi perhatian utama komunitas internasional. Berbagai sumber IDX Channel. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakannya retorika yang bisa memperburuk ketegangan antara Israel dan Iran. Hal tersebut diungkapkan Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Iran menyerah tanpa syarat untuk mengakhiri konflik dengan Israel. Sebelumnya Trump melalui media sosialnya mengatakan bahwa kesabarannya dalam menghadapi manuver Iran dalam konflik dengan Israel kian menipis. Trump juga menyebut sangat mungkin baginya untuk segera menghabisi pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ali Khamenei, namun Trump mengaku tidak akan melakukannya untuk saat ini. Farhan menambahkan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengecam serangan Israel ke Iran yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk menahan diri dari situasi yang berpotensi memperburuk konflik di Timur Tengah. Menurut Farhan, Sekjen PBB mengingatkan kewajiban negara anggota PBB untuk bertindak sesuai dengan piagam PBB dan hukum internasional. Selain meminta seluruh pihak untuk menahan diri, PBB juga menyebut eskalasi konflik Iran dengan Israel dapat berdampak sangat negatif terhadap Suriah. Hal tersebut karena Suriah saat ini tengah menghadapi masa ketidakstabilan dalam situasi sosial dan politik, sehingga konflik antara dua negara tetangga Suriah tersebut akan menambah ketidakpastian ataupun ketidakstabilan situasi keamanan. Militer Israel melepaskan tembakan ke kerumunan warga Gaza yang tengah menanti bantuan makanan. Ya, akibat tembakan tersebut 59 warga tewas dan 221 warga terluka. Sedikitnya 59 orang tewas dalam sebuah serangan militer Israel ke sebuah kerumunan warga Gaza yang sedang menanti bantuan makanan pada Selasa kemarin. Sejumlah saksi di lokasi menyebut tank-tank militer Israel menembakkan sedikitnya 2 peluru ke arah ribuan warga yang berkumpul untuk memperoleh makanan dari truk bantuan. Petugas medis Palestina mengatakan selain menewaskan 59 orang tewas dan mengakibatkan 221 orang terluka, serangan Israel di lokasi bantuan makanan juga mengakibatkan sedikitnya 20 orang dalam kondisi kritis. Jumlah korban tewas tersebut menjadi yang terburuk dalam sehari sejak bantuan kemanusiaan kembali masuk ke Gaza pada Mei 2025. Di lokasi lain, petugas medis jalur Gaza mengatakan sedikitnya 14 orang lainnya juga tewas akibat tembakan dan serangan udara Israel. Dengan demikian, total korban tewas di Gaza pada Selasa kemarin mencapai 73 orang. Saat ini Israel mengizinkan bantuan masuk melalui badan yang telah disetujui, yakni Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GSF. Badan tersebut telah beroperasi di beberapa lokasi distribusi di daerah yang dijaga oleh pasukan Israel. Namun PBB menolak sistem tersebut karena dianggap tidak memadai, berbahaya, dan melanggar aturan imparsialitas kemanusiaan. Berbagai sumber ada exchange. Keinformasi lain, pemirsa, kecelakaan pesawat Air India yang terjadi di daerah padat penduduk di Ahmedabad, Gujarat pada Kamis lalu menewaskan sedikitnya 241 orang dan memicu klaim asuransi yang diperkirakan mencapai 475 juta dolar Amerika atau sekitar 7,7 triliun rupiah.
Klaim asuransi ini menjadi salah satu klaim asuransi penerbangan terbesar dalam sejarah India. Kecelakaan pesawat Air India yang terjadi di daerah padat penduduk di Ahmedabad, Gujarat pada Kamis lalu menewaskan sedikitnya 241 orang dan memicu klaim asuransi yang diperkirakan mencapai 475 juta dolar Amerika atau sekitar 7,7 triliun rupiah. Ramaswamy Narayanan, Chairman dan Managing Director General Insurance Corporation of India menyatakan kepada Bloomberg bahwa klaim asuransi penerbangan ini bisa menjadi yang terbesar sepanjang sejarah India. Menurut sumber yang dikutip Bloomberg, kecelakaan besar ini akan menaikkan premi asuransi penerbangan di India baik dalam waktu dekat maupun saat perpanjangan polis. Biaya perlindungan akan semakin mahal, terutama untuk maskapai yang memiliki rute padat atau risiko tinggi. Terlebih lagi karena beberapa korban yang tewas adalah warga negara asing, klaim kompensasi internasional juga harus dihitung berdasarkan aturan hukum di negara asal masing-masing yang dapat membuat nilai total tanggungan meningkat lebih lanjut. Meski berdampak besar, beban finansial terhadap pasar domestik India diperkirakan akan terbatas. Ini karena sebagian besar perusahaan asuransi di India hanya memperoleh sekitar 1% dari total premi mereka dari sektor penerbangan, dan lebih dari 95% premi asuransi penerbangan tersebut telah dialihkan ke reinsurer global. Berbagai sumber IDX Channel. Arab Saudi resmi menaikkan kontrak jumbo senilai 16 miliar dolar Amerika untuk membeli puluhan pesawat dari Airbus. Kesepakatan dilakukan dengan dua perusahaan Saudi, Avilis dan Riyadh Air dalam ajang Paris Air Show 2025. Arab Saudi mengumumkan kesepakatan besar pembelian pesawat dari Airbus senilai total 16 miliar US dollar atau sekitar 260 triliun rupiah. Kesepakatan ini diumumkan dalam pembukaan Paris Air Show 2025 dan melibatkan dua perusahaan besar asal Saudi, Avilis dan maskapai nasional Riyadh Air. Nilai kontrak masing-masing mencapai 7 miliar US dollar dan 9 miliar US dollar. Avilis memesan 10 pesawat kargo A350F dan 30 unit A320neo. Dalam kontraknya terdapat opsi peningkatan hingga 22 pesawat kargo A350F dan 55 pesawat keluarga A320neo di masa mendatang, di mana perusahaan ini merupakan pemain global dalam bisnis penyewaan pesawat dan berkantor pusat di Arab Saudi. Sementara itu Riyadh Air membeli 25 pesawat A350-1000 dari Airbus dengan opsi pembelian tambahan hingga 50 unit lainnya. Langkah ini menunjukkan komitmen Saudi dalam memperkuat armada penerbangan sipil sebagai bagian dari visi transformasi ekonominya. Pada kesempatan yang sama, maskapai LOT asal Polandia juga mengumumkan pembelian 40 pesawat Airbus A220. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah China merilis sejumlah aturan baru yang menyasar para aparatur sipil negara. Ya, salah satu aturan terbaru yakni pengetatan konsumsi alkohol pasca maraknya kematian akibat konsumsi alkohol yang berlebih. Pemerintah China terus mendorong penghematan anggaran besar-besaran, di mana sejumlah aturan tegas dikeluarkan terutama bagi aparatur sipil negara. Aturan terbaru ini mulai dari larangan makanan secara berkelompok, jamuan makan mewah, konsumsi alkohol termasuk soal penggunaan tanaman hias dalam rapat. Meski demikian tidak semua ASN merasa senang dengan pengetatan ini. Dan aturan baru ini pun memicu protes di media sosial karena banyak ASN yang merasa kehidupan pribadi mereka harus tunduk pada pembatasan yang berlebihan dan sewenang-wenang. Sebelumnya kasus kematian kader partai akibat konsumsi alkohol berlebih di jamuan makan malam dilaporkan secara luas pada April lalu. Akibatnya puluhan pejabat telah dihukum terkait dengan kematian kader partai di Provinsi Hunan, Anhui, dan Henan. Pada Mei 2025, pemerintah China juga merilis revisi pedoman penghematan bagi anggota Partai Komunis China dan ASN. Pemerintah China juga mulai menyosialisasikan aturan baru tersebut di beberapa daerah pada pekan ini. Bagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Shell berencana berinvestasi di Malaysia hingga 9 ringgit dalam 3 tahun ke depan. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.